Berarti punya kegelisahan Prof nih? Ya banyak kegelisahan. Banyak. Tapi salah satunya itu. Salah satu. Begitu saya masuk Denpasar, begitu saya lebih setuju. Terus terang aja saya tidak setuju dengan konsep hibah di mana-mana, tidak setuju saya. Jadi harus hibah produktif. Oke. Jadi jangan tetap dibodohin aja. Ini ada kasus heboh nih Prof. Korupsi 300 triliun. Dihukum 6,5 tahun aja. Ya itu namanya sudah. Ya inikah keadilan? Prof, waktu itu korupsi berapa dan dihukum berapa? Saya korupsinya 5, dihukum 15,5 tahun. Sudah begitu jalani sudah 10 tahun. Sudah gitu bayar denda lagi 3 miliar 800. Apakah ini satu keadilan? Kalau 300 triliun, Prof dihukum 10 tahun mau nggak dapat 300 triliun, Prof? Harusnya Prof dapat berapa triliun itu? Nah, mungkin beratus-ratus triliun. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang kembali Prof Winasa. Wih, saya Sampai tiba-tiba jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi berarti ya. Kemarin saya ke Jemberana, sekarang Prof Winasa kembali ke Denpasar nih. Ya. Ini tiba-tiba mendadak saya ditelepon sama Prof Winasa. Ayo podcast Ada lagi. waktu. Apa yang Prof ingin sampaikan setelah pilkada ini, Prof? Ya semua yang menyangkut tentu masyarakat tentunya. Masyarakat. Berarti Kan. punya kegelisahan, Prof nih? Ya banyak kegelisahan. Banyak. Tapi salah satunya itu. Salah satu. Begitu saya masuk Denpasar, begitu saya ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Adalah Agak kemacetan. kiri dikit, Prof, biar pas depan. Adalah kemacetan. Sudah. Jadi kemacetan ini di mana-mana. Mulai saya masuk Tabanan, sampai masuk Ubung, sampai masuk ke sini ke kota, sampai di Sanglah tetap aja kemacetan itu ada. Tetap macet, Prof ya. Dan itu artinya tidak ada jedanya. Ini kan ada persoalan yang menghambat ekonomi. Jadi hidup jadi tidak efisien. Sebenarnya kan di situ. Waktu habis terbuang sia-sia gitu, Prof. Bukan tersia, tidak terukur. Tidak terukur. Inilah ketidaktepatan waktu kita. Nah, Tidak pernah bisa janji kita. Akhirnya kira-kira saya akan datang ke Ajak Bali. Ajak Bali ini kira-kira jam 5. Jam 5. Kira-kira gitu. Tidak bisa berani. pasti ya. Tidak bisa. Anehnya dulu zaman sebelum ada HP, sebelum ada gini, orang kok bisa tepat waktu itu, Prof? Bisa Gimana tepat itu? waktu berarti sudah alirannya beda. Itu aliran Kalorau namanya. Kalau rahu. Jadi sudah tepat sama waktu. Makanya jangan sampai kita tidak tepat waktu, nanti kalahan aja Kalorau. Oh gitu. Ya, Siap. jadi, makanya setiap saat saya mesti tanya jam berapa mesti tanya. Jadi itulah yang seharusnya. Emang jalan dari di Jemberana nggak macet? Itu jalan Legumanduk dan Pasar kan macet juga. Ya bukan hanya mungkin kadang-kadang ada trouble tapi tidak macet. Masih bisa. Tidak seperti di Denpasar. Tidak seperti di Denpasar. Mulai masuk sampai akhir itu macet aja isinya. Tidak ada jalan lain itu. Itulah makanya bagaimana kita bisa mengatur waktu. Bagaimana bisa meminit waktu. Tidak bisa kan. Karena semua itu terganggu dengan kepentingan orang lain. Oke. Terus menurut Prof penyebab dan solusinya apa Ya, gitu? tentu kalau saya tidak penyebabnya jelas. Pasti karena volume kendaraan. Volume lebih banyak daripada infrastruktur. Ya, itu sudah jelas. Oleh karena itu perlu diatur. Apanya? Tugasnya pemerintah harus ngatur itu. Bukan tugas pemerintah melihat macet dan tidak macet. Bagaimana mengatur biar tidak macet. Bagaimana mengatur tidak macet itu tentu ada kebijakan yang harus dilakukan. Banyak yang bisa dilakukan. Minimal untuk di Denpasar bisa tidak macet. Apa misalnya Ya, kebijakannya? mulai ada kebijakan, saya melihat ada ya minimal ada 5 yang saya lihat. Jadi ada 5 yang saya lihat seperti apa yang saya pernah mengatakan, ada komunitas yang bisa diatur. Komunitas yang bisa diatur itu adalah yang bisa diatur oleh aturannya pemerintah.
adalah ASN, dan pelajar. Siswa. Oke. Itu bisa diatur oleh suatu kebijakan pemerintah. Nah, oleh karena itu perlu diatur mulai ASN dan pelajar ini. Ya. Jadi ini kan karena bersamaan semua, keluarnya bersamaan, pelajar juga keluar bersamaan, PNS juga berkeluarnya bersamaan, belum lagi masyarakat yang kita tidak monitor. Seandainya kita bisa atur, pelajar ini kita keluar jam 7 atau setengah 7 dia keluar. Nah, PNS itu keluarnya jam 8, kan tidak bersamaan. Apalagi keluarnya ini dibantu oleh pemerintah, dibuatkan bis kota khusus antar jemput pelajar, khusus antar jemput pegawai. Jadi pegawai, maaf, satu SMA itu 1.500 Pak sepeda motornya. Karena masing satu orang satu sepeda motor. Iya, sepeda motor. Coba lihat SMA 2, coba lihat SMA 1. Wih, gila. Itu 1.500. Padahal ada berapa SMA di SMK, belum lagi SMK. SMK belum ya. Nah, itu berapa? Saya melihat ada 120.000. 120.000 antara Badung dan Denpasar. 120.000 kendaraan itu sekali keluar apa nggak padat. Nah, itu. Jadi oleh karena itu perlu diatur. Jangan keluar bersamaan. Jangan keluar pakai sepeda motor. Harus pakai jemputan sekolah karena dia bisa melakukan. Sekolah punya uang untuk bisa menjemput muridnya. Biar pas depan mic. Ya, jadi bisa menjemput sekolah itu. Jadi tidak perlu dia bawa sepeda motor. Bayangkan untuk parkir aja berapa 1.200 parkir. Itu belum parkir, selain parkir investasi. Jadi sepeda motor tuh harganya paling sedikit 30 juta. 30 juta, 20 juta. Itu hanya kita pakai ke sekolah, di sekolah terus diem sampai jam 2. Itu kan investasi tidak ada manfaatnya itu. Jadi oleh karena itu kalau jemputan dengan jemputan sekolah maka mereka akan lebih aman, lebih nyaman. Sudah begitu orang tua tidak khawatir, anaknya tidak pulang, telat pulang akan menimbulkan keresahan masyarakat. Nah, tapi kalau ada jemputan selesai. Demikian juga pegawai negeri akan lebih efisien dia. Nah, sayangnya tidak akan mengganggu perjalanan di jalan umum. Nah, tentu selain itu juga pemerintah juga harus menyiapkan bis kota yang sudah ada ini benar-benar schedule-nya ditetapkan dengan waktu yang jelas, jadwal. Misalnya ada haltenya halte A, halte Ubung, itu jam berapa di situ, bis nomor berapa di situ. Nah, itu jamnya harus tepat. Nah, dengan demikian pengaturan ini tidak ada orang menunggu di halte terlalu lama. Dia sudah tahu di setiap halte ada jam sekian, saya akan datang ke sana, pasti ada mobil. Pasti ada mobil lewat. Itu tepat juga. Jadi itulah sebabnya akan kemudahan ada halte. Nah, baru kita cerita bagaimana kita ada jalan-jalan untuk bis dan jalan untuk sepeda motor. Jadi tidak boleh sepeda motor semua jalan bisa dimasukin. Oh, harus diatur lagi jalan nih khusus untuk sepeda motor. Gimana cara jalan sempit gini, Prof? Lah, karena jalan sempit lah diatur sepeda motor tidak boleh. Tidak di jalan mobil tidak boleh ada sepeda motor di situ. Dengan tidak ada sepeda motor berarti kepadatan lalu lintas sudah bisa. Maksud Prof, oh ini jalur ini khusus sepeda motor, jalur ini khusus mobil. Gitu. Sebagai contoh jalan besar yang dilalui bis, termasuk bis kota tadi. Itu jangan ada sepeda motor masuk. Mana di jalan yang untuk mobil tidak boleh sepeda motor masuk. Jadi harus pakai jalan. Itu kan konsekuensi punya sepeda motor. Nah, itu diatur. Larangannya tinggal masang pelang. Itu saja. Apakah tidak justru semakin kredit, Prof? Tidak mungkin. Karena di jalannya yang sekarang kredit, belum lagi tadi kredit murid yang 120 aja. Bagaimana? Tapi di luar siswa murid itu kan ada masyarakat. Nah, masyarakat diatur dengan tadi. Harus dibuat penelitian. Jangan-jangan yang siswa itu cuma sekian persen penyumbang kemacetan. Oh, enggak, bukan. Saya jumlahnya sudah 120.000. 120.000 ya. Ya, gimana tidak menimbulkan kemacetan.
Jadi 2 kabupaten aja. Kan ramai sekarang ini disebut bahwa yang penyumbang kemacetan adalah driver bahkan banyak yang gitu itu. Berapa sih driver? Kita bisa hitung kok. Kita bisa hitung. Saya meyakini dengan jumlah murid yang ada itu seandainya dia bersamaan tidak lagi naik sepeda motor, mereka diangkut oleh bis. Bis apa namanya? Bis kota. Itu kan sudah selesai urusannya. Sekarang bus hantun dinamakan karena nggak ada penumpangnya, Bro. Ya, bus hantun udah karena dia tidak tahu jadwalnya. Seharusnya di setiap halte tidak ada. Ini wacana ini sudah diperdebatkan dari 10 tahun yang lalu, Prof. Tapi tidak pernah Nggak dilaksanakan. pernah bisa. Nah, coba Dari Transarbagita dulu. Wah, nah, Sarbagita tidak punya halte. Halte. Sekarang sudah dibuatkan atau malah nggak ada yang numpang. Nah, juga, halte karena halte tanpa jadwal. Seharusnya di halte ada jadwal jam berapa bisnya itu. Itu dia dan ada atau tidak ada di penumpang di halte dia berhenti di situ. Tapi kan ada keinginan, keinginan masyarakat kan ke banyak tempat nih. Tiba-tiba dan sementara connectingnya harus dihitung. Connectingnya ini tidak bisa memenuhi keinginan connectingnya mereka. yang harus dihitung. Itulah perlu penelitian connectingnya itu. Nah, perlu connecting dan di samping itu connecting harus tepat waktu. Jam berapa dia pindah ke kerobokan? Jam berapa dia alurnya ke apa namanya? Ke mana lagi ya? Ke Jimbaran dan sebagainya. Kan itu connectingnya mesti dihitung. Saya ngambil contoh ya. Begitu padatnya jumlah penduduknya lebih kecil dari lebih besar daripada saya tidak pernah lihat kemacetan di Tokyo. Di Tokyo. Ya, berapa penduduknya? Oh, di sana Jepang kan memang masyarakatnya suka jalan kaki, Prof. Bukan jalan kaki, enggak mungkin jalan kaki ya di jalan kaki, tapi yang naik mobil kan ada juga. Ya budayanya memang di sana memang dibentuk budaya tertib jalan kaki kan. Kenapa budaya itu karena kebiasaan. Kenapa nggak kita bentuk juga di Bali yang tertib? Karena di Bali dan Indonesia trotoar dipakai untuk jualan. Nah, itu berarti aturannya tidak benar. Jualan dan parkir. Iya. Karena usaha-usaha banyak tidak punya lahan parkir atau lahan parkirnya itu minim sekali, tidak sesuai aturan. Jadi pembelinya itu parkir di trotoar, bahkan di badan jalan. Belum lagi mobilnya juga parkir sembarang tempat. Nah, itu. Nah, bukan sembarang tempat itu karena dia tidak punya garase. Beli mobil tapi tidak punya garase. Nah, itu lagi. Nah, kan bisa saja kita bikinkan aturan. Bikinkan aturan yang tidak punya garase tidak bisa beli mobil kecuali dia nunjukkan ini loh. Oh, ini syarat untuk membeli mobil harus kamu punya garase. tunjukkan garase gitu. Mana garasenya? Harus disurvei dulu oleh itu harusnya ini dari dulu dilakukan. Nah, harusnya memang harus begitu. Jangan. Nah, kalau kita atur dulu kan lebih baik daripada ngatur yang seperti sekarang begitu semerawutnya. Oke. Nah, itu salah satu. Nah, nanti untuk jangka panjang tentu pakai subway, tentu pakai apa namanya kereta yang nelpon tuh, Prof. Oh, udah dimatiin. Iya. Ya itu kira-kira kurang lebih ceritanya seperti itu. Berarti kalau saya mendengar solusi itu sudah dari tapi kan 5 tidak pernah tahun lah. dilaksanakan. Tapi tidak pernah dilaksanakan, Prof ya. Kenapa gitu ya? Ya? Tidak ada keberanian. Mungkin karena kebijakan tidak menguntungkan secara politik. Apa nih ngaik ini keuntungan politiknya lebih kecil daripada kita nyumbang bansos atau hibah BKK gitu. Itu kan jauh lebih. Itu bukan pendidikan politik namanya itu. Mengkerdilkan masyarakat itu. Tapi Prof kan dukung itu kemarin. Oh, enggak, dukung perorangannya dukung. Oh, perorangannya. Tapi kebijakannya. Tapi dalam konteks itu Prof nggak setuju. Saya lebih setuju. Terus terang aja saya tidak setuju dengan konsep hibah di mana-mana, tidak setuju saya. Jadi harus hibah produktif. Oke. Jadi hibah jangan kita sumbang orang bikin teror. Dan produktif, bikinlah dia usaha untuk bisa menjadi hibah yang bisa menjadi dana talangan, hibah yang bisa bergulir.
Ya. Itu yang kita mau. Jadi konsepnya seperti itu. Sekarang kan itu dipakai untuk Alat politik. gitu, Prof. Ya, itu sama kebetulan masyarakat politiknya yang tidak paham. Nah, perlu edukasi kepada mereka. Edukasilah masyarakat itu. Jadi jangan tetap dibodohin aja, disuruh bodoh aja. Kan lama-lama. Masalahnya mungkin ada sudah pejabat incumbent yang sudah berusaha membenahi infrastruktur, tapi ketika momentum pilkada dia justru tidak terpilih lagi mungkin itu, Prof. Ya, Itu yang menyebabkan mungkin. Tapi kalau rakyatnya pinter mestinya memilih lagi ya. Ya, makanya perlu edukasi pada masyarakat. Jangan terus berpikirannya hibah, bansos, BKK gitu. Nah, itu bukan mendidik lagi itu. Membodohi dan memiskinkan masyarakat. Masyarakat akan tetap miskin. Tetap berarti. miskin. Kalau begitu, nggak usah diatur lagi semua APBD, bagi aja po sih. Udah APBD sekian triliun, udah rakyat Bandung pagi ini bang peragat. Pagi bang peragat. Domisi kene sing ada urus ya. Aja, padahal tugas pokok pemerintah kan infrastruktur kesehatan. Ya, udah pokok ya mengatur regulasi, membuat regulasi, dan bisa menginisiasi regulasi. Ada kebijakan wajib, program wajib ya namanya, Prof ya. Program wajib dan program lanjutan ya. Ya, program wajib yang biasanya yang kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan masyarakat ya pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Kalau sekarang ke program wajibnya justru di nomor 2 kan sekarang kan? Ya inilah, bukan di nomor 2 kan, di kesampingkan. Gitu. Ini lebih keras lagi. Kalau dikesampingkan kan belum tentu dilaksanakan kan? Itu. Nah makanya tadi saya cerita kalau kemacetan yang total ini akan memberikan dampak ekonomis yang luar biasa. Kalau lancar kita ngatur waktu gampang. Ngatur waktu gampang berarti kita berangkat ke Denpasar tidak perlu lama-lama, cukup 2 jam nyampe. Berarti uang yang kita bisa efisien. Ekonomi juga makin lancar. Makin lancar. Jangan dikira ngatur lalu lintas tidak ada kaitannya dengan ekonomi. Ya. Itu jelas ada. Siap. Prof kemarin sebelum bahas masalah ada kasus heboh ini ya, saya masih tertarik itu bahas solusi untuk Bali ini, Prof. Soalnya banyak orang Bali yang bingung sekarang gitu. Ini gimana nih Bali ini seperti autopilot katanya. Autopilot kan saya ada pilot engkenya yang saya itu gitu, Job. Ya semestinya enggak begitu. Bali itu memang diatur oleh budayanya ya. Sangat budaya seperti Bali. Tidak ada pemimpin katanya. Tapi kalau budayanya sudah kuat, itu kan sama aja pemimpinnya. Jadi apalagi disertai pemimpin yang mempunyai kebudayaan, pasti akan lebih baik. Karena yang dijual juga budayanya, yang dilihat oleh orang asing juga budayanya. Ini menarik, Prof. Ya. Usulan Presiden Prabowo mengembalikan kepala daerah sebaiknya dipilih oleh DPR aja. Oh itu sudah bukan lagi orang demokratis. Kenapa? Karena terlalu mahal katanya, Prof. Itu karena beliau tidak pernah melihat e-voting yang dilakukan oleh Jemberana. Oh iya ya. Kenapa Indonesia tidak mau menerapkan itu ya? Makanya birokrasi yang paling boros seluruh dunia adalah di Indonesia. Paling boros. Saya kasih contoh saja. 1 TPS 25 juta ngeluarin. Dengan e-voting hanya 5 juta, bandingkan. Kok milih yang 25 juta? Kok milih yang boros? Dengan alasan mahal lalu hak rakyat dipotong segala. Nah inilah semestinya karena dia tidak pernah melihat e-voting. Di Jemberana gimana caranya biar tidak dihack itu, atau mungkin kan ada yang tidak terjangkau misalnya itu? Saya kira di Jemberana bisa terjangkau dengan e-voting. Itulah sebabnya Jemberana membuat e-KTP. E-KTP kita mulai di Jemberana dengan sistem, dengan e-KTP itu mereka sudah bisa
ada chip di KTP itu. Tapi KTP sekarang kan ada chipnya. Di mana chipnya itu? Harusnya eKTP itu ada chip yang menyimpan data semua di situ. Database ada di chipnya situ. Simpenan datanya itu. Dengan demikian juga akan bisa untuk pemilihan e-voting. Termasuk mungkin data SIM STNK itu ada Masuk di situ datanya. harusnya di sana. Jadi polisi kalau ngecek ini tinggal nih cek Ya, Pak. Tit, lihat gitu. sudah begitu. Oh ya kalau merah ada kelihatan berarti you belum bayar update gini. Iya, pakai card reader bisa dilihat. Ah. Gitu. Nah itu, nah kenapa kita kepingin yang tidak efisien kan? Contoh aja itu, kenapa kayak KTP yang efisien ada kok? KTP kayak Jembrana dulu. E-voting yang kita ajukan ke MK dan menang, tapi tidak dilaksanakan. Kembali lagi, niat untuk berbuat baik ada nggak kan gitu ya? Berarti dari kemauan niat itu memang tidak ada. Tidak ada. Itu dah yang dikatakan oleh Prabowo karena terlalu banyak kos yang dikeluarkan. Nah karena kosnya itu tadi kenapa nggak? Kalau memang kos menjadi masalah, kenapa nggak ngomong e-voting? Buktinya e-voting bisa dari 5 juta, dari 25 juta bisa menjadi 5 juta. Berapa efisiensinya itu? Tate berapa itu? Triliunan. Nah, kenapa berapa ada 8 juta TPS rasanya ya? 8 juta kali 20 juta berapa itu? Berapa tate itu? 16 triliun itu. Wih, kalau memang bisa ya voting itu bagus, soal hack ada protektor bisa dilakukan. Kenapa kira-kira nggak mau dilakukannya? Karena mungkin mereka terlalu nyaman dengan sistem ini, bisa diatur semuanya gitu ya mungkin. Kan sing milu sing ada saksi. Sing ada KPPS. Ya. Sudah gitu sing ada masalah. Sing ada nak nyago TPS. Akhirnya sing ada nak beli baju saksi. Nah. Ya. Sing ada nak bisa mainkan apa namanya? Apalagi dengan sistem teknologi sekarang yang canggih gini harusnya bisa, Prof ya. Bukan harusnya bisa, kita sudah tahun 2006 kita sudah ajukan itu. Ini emang paradok memang berarti pemerintah kita nih. Ya, satu sisi bilang gini, satu sisi kenapa nggak mau e-voting? Kenapa gitu? sih? Bukan paradok, ini namanya munafik namanya. Munafik. Semestinya efisiensi lah. Jangan dihabisin duit itu. Ya. Kasihan rakyat yang ngumpulkan duit. Hanya rakyat juga salahnya dikasih bansos udah diem dia milihnya. Nah, padahal bansos itu haknya dia. Meskipun dia dapat pun bisa tidak harus mengikuti yang ngasih kan? Iya, seharusnya itu perlu diedukasi. Oke. Itu adalah kewajiban partai politik untuk mengedukasi. Tapi justru partai politiknya yang membodohi. Bermain seperti itu. Nah, ini namanya. Kalau kudiang ini gumi bagiannya berapa? Nah, bukan dong kan ya? Tapi diantara yang jelek-jelek itu kan ada yang baik. Oke. Nah, jangan menganggap orang Indonesia jelek semua. Berarti di Jembrana, Prof akan membuat apa ini? Ya, yang jelas Jembrana kita harus lebih baik dengan yang lain. Oke. Tapi Pak Kembang apakah mau mengikuti sarannya Prof? Bukan soal mau atau tidak mau. Kita mau nunjukkan ini loh yang lebih baik. Oke. Jadi dengan yang lebih baik harapan kita mereka masa sih ndak itu arti kecil aja deh. Masa yang lebih baik ndak mau. Oke. Diajak baik kok nggak mau. Diajak baik nggak mau. Dan tapi kalau baik tapi nggak menguntungkan secara politik, kembali lagi ke sana Prof. Nah kembali lagi politik sendiri apa politik orang banyak? Politiknya sendiri kan. Nah ya yakinkanlah mereka akan bisa melakukan yang terbaik. Kita harus meyakinkan dia. Oke. Ini saya dulu dapat info Prof dilaporkan. Udah selesai kasusnya Prof? Nggak ada yang laporkan. Ke Polda ada yang ada berita gitu. Inilah ceritanya koruptor besar yang dilulukan. Ada tak koruptor yang disambut dengan meriah? Sampai
Orang jalan aja susah ke tempat saya. Padahal seorang koruptor. Itu mungkin perlu menjadi pembelajaran buat kita ke depan. Oke. Ya, jadi Ini ada kasus heboh nih Prof. Korupsi 300 triliun dihukum 6,5 tahun aja. ya itu namanya sudah. Ya, inikah keadilan? Prof, waktu itu korupsi berapa dan dihukum berapa? Saya korupsinya 500 beasiswa. 500 setiap memberikan 500.000 kepada setiap mahasiswa. Sudah begitu dihukum 15,5 tahun. Sudah begitu jalani sudah 10 tahun. Sudah gitu bayar denda lagi 3.800.000. Apakah ini satu keadilan? Masyarakat yang bisa menilai. Nggak, saya biar nggak salah ini Prof dulu terbukti korupsi berapa? Memberikan beasiswa 500.000 setiap bulan kepada. Berarti kan nggak korupsi. Nah itu kalau itu dianggap korupsi. Oh kalau ada putusan yang di ini kan. Iya ada putusan uang tidak ada alirannya ke Pak Winase. Oke. Tidak ada aliran keuangannya pada Pak Winase. Jadi pada putusan pertamanya kena. Oh berarti secara mens rea sebenarnya sudah tidak ada gitu. Ya uang diterima oleh apa anak namanya? Mahasiswa semua. Mahasiswa atau mahasiswa. Nah, kebetulan mahasiswanya Stikes dan Stina. Oke. Sekarang sudah jadi PNS semua. Sudah jadi P3K semua. Itu dulu saya memberikan beasiswa 500 per orang. Per bulan? Per bulan. Oh. Tapi dengan itu oke, masalah kasus itu ya udah itu dah dengan hukuman sekian itu ya Prof ya. Iya, kena hukumannya 15,5 tahun. Belum lagi bayar denda. Bayar denda 3.800.000. Total Prof di penjara 15 tahun ada? Enggak, 10 tahun. 10 tahun ya. Oke. Gila, ini kalau berarti kalau 300 triliun Prof dihukum 10 tahun mau nggak dapat 300 triliun Prof? Harusnya Prof dapat berapa triliun itu? Mungkin beratus-ratus triliun. Nah, apakah ini satu keadilan? Oke. Apakah ini satu rekayasa atau Itulah yang membuat ini jadi heboh dan viral gitu ya, karena banyak ketidakadilan gitu ya. keadilan yang tidak setara. Jadi keadilan yang tidak setara. Bayangkan aja memberi uang beasiswa, memberikan beasiswa 500 dan sudah diterima dan sudah dipakai untuk membayar sekolah. Terus itu harus saya dihukum. Makanya masyarakat Jemberana menganggap wah ini ternyata masyarakat Jemberana jauh lebih cerdas daripada mereka-mereka. Oke. Mereka menilainya dengan hati nurani. Siap Prof. Ya. Berarti harusnya yang korupsi 300 triliunnya bahkan 100 tahun. 100 tahun. Nu kuang hidup itu sana. Jadi kok hidup kok mati lah itu ya. 100 tahun lah ya. Tapi itulah kenyataannya. Itulah fakta. Itu fakta. Kondisi penegakan hukum di Indonesia gitu. Ya, itu fakta. Jadi kita tidak mengatakan itu jelek atau tidak baik, tapi itulah fakta. Yang tidak setara keadilannya itu. Oke. Soal pajak katanya naik 1% jadi 12% sekarang PPN. Ya, kembali lagi. Tapi terus kalau udah dapat pajak terus dibuang-buang di korupsi. Lain halnya kalau jadi infrastruktur dan masyarakat dilayani dengan tol juga masih utang. Ah. Masih investor kemana-mana. Sebaiknya harus balance. Kita enggak usah cerita Indonesia deh. Cerita di Jemberana aja lah. Ya harus balance lah. Ya. Harus balance. Jadi infrastrukturnya harus jalan baik. Tadi yang saya katakan tadi, kalau Jemberana sekarang punya APBD kurang lebih 1,2. Kalau dibagi penduduknya 300,
4 juta dia dapat uang. Hmm. Setahun. Per anak kecil sudah dapat 4 juta. Ya. APBD-nya 1.200.000.000. Bisa apalagi kita cerita Denpasar. Denpasar. Bukan. Badung. Badung. Sudah 7 triliun. 8 apa 8. Bagi penduduknya berapa? Angal penduduknya 800.000. Kuduman bibis 100 juta itu dapat. Tapi kan menjalankan pemerintah tidak Ya seperti itu. jangan minum bang pes bah. Ngoyong aja bonjeman terus. Gejir-gejir 100 juta bulan. Ibaratnya begitulah. Ya ibaratnya gitu ya. begitu. Infrastruktur do berumah gitu kan. Bodoh-bodohan lah ini. Ini gara-gara Prof Pidan ini nyinggung itu ya Pak Giri ya kayak boh. Padahal tidak ada maksud itu, Pak. Sampai sekarang gimana Pak Giri? Saya hubungan baik dengan beliau. Tapi masih bersama-sama kan Prof, beliau. pasti beliau paham juga ini konteksnya bukan ke pribadi, nyerang pribadi, teman. Konteks kebijakan. Kebijakan, komparasi kebijakan, pembandingan kerjaan. Nah ini misalnya takon masyarakat nasi perlu kita ini Prof, gitu kan gaya Pak Giri gitu. Ini misalnya yang bangun gini, nih, sing anggap pemegaya Prof. Ya man ya PSBB sekarang anggap pemegaya Prof. Gitu enggak cara Prof. Loh yang perlu di edukasi mereka. Masyarakat. Ya. Poinnya ada di masyarakat berarti ya. Berarti makanya lebih baik kalau edukasi masyarakat baik, masyarakat sudah mengerti semua, paham semua. Saya tidak ada konflik di antara mereka. Benar. Ya, itu. Ya. Ini masalah macet ini memang menjadi ini harus solusi, sulit, Pak. Harus segera. Tadi solusi yang saya berikan itu kita coba solusi itu. Toh tidak akan merubah infrastruktur, tidak akan merubah apa-apa. Hanya kebijakan aja loh itu. Ya angalah perintahan kepala dinas yang pendidikan masuk jam 7. Sing tadi ngabu sepeda motor pelagat akan dijemput. Pegawai negeri juga kalau nolak pegawai negeri musuh dari pegawai negeri. Sing tadi ngabu motor pegawai negeri harus dijemput. Ya memang kelihatannya kasar, tetapi itu untuk tujuan yang lebih besar. Kelihatannya Pocol nak beli mobil, beli motor. Itu hari Sabtu Minggu jadi pakai. Oh ya, harusnya begitu ya. Ya. Ada nggak yang menerapkan itu? Loh, ya maaf, saya pernah menerapkan itu dulu. Oh pernah dulu ya. Di Jembrana. Pernah menerapkan. Nah kebetulan kan tidak ada kredit seperti ini. Sudah begitu tadi yang saya bilang, semua jalan-jalan yang jangan dilaluin semua sepeda motor masuk ke sini, motong di sini, motong di sini. Jalan mobil ya udah khusus jalan mobil. Sepeda motor ada jalan kecil, jalan alternatif yang bisa. Dan itu maaf banyak dilakukan juga di Jepang. Oh itu di Jepang juga banyak dilakukan. Oke. Jadi ternyata berbuah ketidakmacetan kan gitu ya. Tapi itu faktor karena terlalu banyaknya pembiaran di Indonesia, terutama di Bali. Di Bali ini sehingga itu menjadi budaya yang buruk, kebiasaan yang buruk, pembiaran ini ini pembiaran seolah-olah artinya dianggap normal lah, semua kebiasaan buruk itu dianggap normal. Padahal itu tidak benar ya. Padahal tidak benar, kan itu yang menjadi persoalan kan sebenarnya. Ya, sioganya disitulah diperlukan kejelian pemerintah untuk membuat regulasi. Kalau infrastruktur udah dana sudah katanya udah. Iya kalau infrastruktur bisa buat, tetapi anggaplah kalau semua perempatan pakai subway underground, Underpass. underpass gitu semua perempatan kan juga bisa. Mulai dari sana lah gitu ya modelnya. Tapi itu kan sudah cerita infrastruktur. Saya tadi kan tidak bercerita infrastruktur, cerita regulasi, pengaturan, kebijakan.
Kalau cerita infrastruktur ya misalnya salah satu adalah pakai underpass. Jadi di titik-titik kemacetan ini sebenarnya kan cuman penyebabnya cuman beberapa titik aja sebenarnya kan, tidak di semua titik sebenarnya. Ya. Tinggal itu dibuatkan. Cuman kalau underpass itu biayanya tinggi. Nah, biaya tinggi berapa sih daripada biaya macet? Coba hitung. Nah, kerugian akibat macet. Macet, perjanjian bung. Nah, betul. Saya janji jam 7, jam dasa marah tekuk yang enak. Benar. Mestinya dapat investor, bung dapat investor. Kan? Itu udah makanya pemerintah sekarang menurut Prof gimana ini pemerintah kan Prof kemarin yang dukung pemerintahan dari Koster Giri dan di Badung dan lain-lain ini kira-kira akan bisa nggak ini? Ya nanti kan setelah ini saya menginisiasi untuk bisa menjadikan pemerintahan efisien. Oke. Banyak pemerintahan kita tidak efisien seperti tadi saya katakan. Organisasinya gemuknya luar biasa. Nah, kan biaya itu. Kalau organisasi gemuk, pasti saya kepingin miskin struktur kaya fungsi. Fungsinya yang lengkap, tapi strukturnya yang kecil. Nah, seperti di di Indonesia sekarang menjadilah kementerian 50 sekian. Tambah wakil menterinya menjadi 100 sekian. Mari kita bandingkan di Amerikanya 25 menteri. Jumlah penduduknya hampir sama dengan Indonesia. Di Cina lebih besar, hanya 17 menterinya. Nah itu udah aneh ya. Kenapa Indonesia? Nah yang itu namanya boros. Oh itu jangan bedakan karena kita kan negara kita berbeda ini ada kepulauan. Oh itu kan alasan. Alasan itu Bro. Alasan. Bagaimana kita mengatur? Itu alasan ya. Jadi kita harus mengajak sebanyak-banyaknya untuk berkolaborasi ini gitu karena alasan biasanya kan. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau di Bali tren pemerintahannya kalau saya membaca itu tren mengajak memberikan jabatan supaya mereka tidak ribut gitu Bro. Karena ini ribut rangkul jadi dikasih jabatan, ini ribut rangkul kasih bisa jadi tim gitu. Nggak perlu sebenarnya. Jadi nggak bisa menerima kritik tipikalnya gitu. Nah, itu mungkin perlu dirubah. Jadi belajar menerima koreksi untuk membuat solusi. Oh DPR ribut, oh ya udah kita kasih dana hibah gitu. Oh. Siap onyang DPR. Gitu aja gimana mau berubah di Bali nih? Dana reses lebih banyak. Oh kalau kamu masih tetap ribut tuh ya udah reses dipotong kau ya gitu. Sing cair. Nah itu perlu. Kenang caranya. Caranya ya aturan, memang regulasi, keberanian untuk menghadapi itu. Dengan satu argumentasi yang jelas bisa. Bisa itu Prof. Bisa, yakin saya bisa. Orang Bali kok bukan semua orang memiut, bukan. Orang Bali yang baik banyak kok. Tapi buktinya dulu kebijakan Koster begitu, sekarang beliau terpilih lagi, mau nggak berubah gitu? Nah, bukan mau, pasti yang berubah. Karena pengalaman. Karena ada Prof Winarso di belakangnya gitu sekarang. Bukan begitu. Pembelajaran situasi kan harus ada. Oke. Ya tidak bisa masa keto kan sih. Ya. Pasti ada. Kalau kita ingin berubah dan pasti berubah. Saya kira lebih baik deh. Siap, Prof. Dan saya yakin pemerintahan Pak Koster ke depan jauh lebih baik daripada yang lalu. Sebelumnya. Oke. Beliau sempat meminta pertimbangan Prof untuk membuat program itu? Belum. Oh, jangan-jangan Prof cuma dilibatkan dalam politik pemilihan aja. Oh ya, ini dia berengwangin asa deh gitu. Yang penting gitu. Nah, perlu. Kalau Prof nggak di Rengwang, Prof kesini aja. Prof, kita ngomong diskusi di sini kan banyak ditonton juga. Kita ikhlas melakukan. Oh gitu, siap. Bukan karena pentingan. isu kemarin kan banyak yang ngasih tahu. Oh, ini PDI ini membebaskan Winarso gitu katanya. Nah, karena ikhlas. Jadi ikhlas melakukan. Siap.
bersyukur sudah bisa menyelesaikan, membantu orang lain kan gitu ya. Ini masyarakat Bali bingung menghadapi zaman sekarang nih, Prof. Karena macet, dengan pembaruan teknologi mereka menolak ada yang online kok, taksi online tolak. Perubahan zaman yang serba gini tolak gitu. Ya itu kan namanya arogan. Tidak memberikan, kalau arogan berarti tidak memberikan argumentasi. Kenapa dia menolak? Kan harusnya kalau kita berpikir, kita menolak ada argumentasi, harus bisa memberikan solusi. Solusinya seperti ini. Ini kalau menolak itu arogan namanya, tidak ada argumentasi. Pokoknya itu namanya. Jadi sengidang pokoknya gitu. Jangan. Tidak zaman lagi. Kita berkomunikasi. Bukan masalah tolak atau tidak atau benar salah, tapi apa? Apa? Kenapa? Why? Why? Alasannya ini. Why? Oke. Mari kita berikan argumentasi. Setelah itu pasti ada solusinya. Win-win solution. Ya. Begitu kira-kira. Siap, Prof. Ya. Ada lagi, Prof, yang Prof ingin cukup? Cukup. Oke. Terima kasih semuanya. Mau balik ke Jemberana sekarang, Prof? Mau balik ke Jemberana. Oke. Siap. Terima kasih. Kalau Prof masih sehat, pokoknya terus saya undang di podcast nih. Ya. Oke. Untuk mengedukasi masyarakat. Ya, biar harus. lebih cerdas lah Bali ini. Jangan hanya bisa protes saja. Protes, tapi di pas pilkada dikasih bansos siap. Gitu. Oke, Prof. Ya. Terima kasih kita duduk. Terima kasih. Om Santi. Om Santi.